Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki pertemuan ke-9. Mudah-mudahan tetap semangat dan harus lebih semangat. Baiklah, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengaruh monopoli dalam perdagangan dan juga kebijakan kerja paksa yang dilakukan oleh penjajah terhadap bangsa Indonesia. Nah, untuk hari ini Ibu akan membahas lebih lanjut mengenai pengaruh sistem tanam paksa, sewa tanah, dan juga perlawanan terhadap kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pengaruh sistem sewa tanah. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 government, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Selanjutnya, Jenderal Lord Minto menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah tersebut kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system. Sistem sewa tanah memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dan yang terakhir, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Pelaksanaan sistem sewa tanah dianggap memiliki banyak kekurangan, sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa penyebabnya. Yang pertama, sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Dan yang terakhir, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan uang akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Belgia pada tahun 1830 sampai 1831. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan oleh pihak Belanda sangat memberatkan rakyat Indonesia, sehingga membuat rakyat Indonesia semakin menderita. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan kepada pihak Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Kedua, kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Ketiga, waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Dan yang terakhir, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Penderitaan rakyat Indonesia dikarenakan kebijakan tersebut dapat dilihat dari jumlah angka kematian penduduk Indonesia yang diakibatkan dari kelaparan dan juga gizi buruk. Pada tahun 1848 sampai 1850, karena paceklik, 9/10 penduduk Gerobokan Jawa Tengah mati kelaparan. Dari jumlah penduduk yang semula 89.000 orang, yang dapat bertahan hanya 9.000 orang. Hal tersebut dialami juga oleh penduduk Demak,
yang semula berjumlah 336.000 orang hanya tersisa sebanyak 120.000 orang. Data tersebut belum menunjukkan keseluruhan data yang ada di daerah lainnya. Sistem tersebut membuat banyak pihak bersimpati dan juga mengecam agar sistem tersebut dihapuskan. Kecaman tersebut tidak hanya datang dari pihak Indonesia, tetapi juga dari pihak Belanda. Sehingga pada tahun 1870, sistem tanam paksa dihapuskan. Pada tahun 1870 juga, keluar Undang-Undang Agraria yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Berikut ini adalah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Perang Saparua di Ambon yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Pangeran Patimura. Yang kedua, Perang Paderi di Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1838 yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Yang ketiga adalah Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Keempat, Perang Aceh yang dipimpin oleh Tengku Umar serta dibantu oleh Cut Nyak Dien. Kelima, perlawanan Singsingamaraja Sumatera Utara yang dipimpin oleh Raja Singsimaraja. Keenam, Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Dan yang terakhir adalah Perang Jagaraga di Bali yang dipimpin oleh Raja Buleleng. Bagaimana materi hari ini? Mudah dipahami? Alhamdulillah, jika mudah dipahami, seperti biasa, Ibu akan memberikan satu soal yang harus kalian jawab, sehingga Ibu dapat mengetahui sejauh mana kalian menyimak penjelasan yang telah Ibu berikan. Yuk kita langsung saja simak soal berikut ini. Baiklah, coba kalian perhatikan soal berikut ini. Sebutkan salah satu penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah. Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Baiklah, kita bahas bersama-sama. Jadi, salah satu penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah masyarakat desa yang belum mengenal uang. Alhamdulillah, tidak terasa pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.